Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya kembali Ayuna Vita Lestari. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang analisa industri. Jadi, analisa industri adalah analisa yang mempelajari keadaan kompetitif dari suatu sektor industri dalam hubungannya dengan yang lain, serta mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang mempunyai potensi pada suatu sektor industri tertentu. Nah, adapun di sini indikator analisa industri. Yang pertama yaitu terdapat penjualan, poin kedua terdapat laba, kemudian selanjutnya terdapat dividen, dan poin keempat terdapat struktur modal, yang kelimanya terdapat regulasi, dan yang terakhir yaitu inovasi. Nah, di sini saya akan membahas tentang laba. Nah, di laba ini kita mencari tahu berapa besarnya laba yang dihasilkan dalam suatu perusahaan. Nah, apakah laba ini naik atau turun dalam periode sebelumnya. Jadi kita harus mencari tahu besarnya laba itu, teman-teman. Nah, yang kedua yaitu dividen. Nah, dividen kita hanya mencari tahu berapa besarnya nilai dividen yang dibagikan dalam suatu perusahaan. Nah, biasanya pada poin dividen ini semakin besar nilai dividen, maka semakin diminati oleh para investor. Kemudian terdapat struktur modal. Nah, struktur modal ini kita mencarinya dengan mencari tahu apakah struktur modal yang digunakan dalam suatu perusahaan itu sudah jelas gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya terdapat regulasi. Nah, pada regulasi ini kita juga harus mencari tahu dan menganalisa apakah kebijakan dan aturan yang ditetapkan pemerintah berdampak positif atau negatif pada suatu perusahaan tersebut. Kemudian terdapat inovasi. Nah, inovasi ini apa yang telah dilakukan oleh perusahaan, contohnya handphone. Nah, handphone sejak dahulu itu hanya untuk SMS dan telepon. Nah, dengan perkembangannya waktu, handphone ini berubah, bisa digunakan dengan adanya kamera, video, kemudian terdapat juga musik yang bisa kita cari di playlist dan yang lainnya. Jadi tidak hanya untuk SMS dan telepon saja. Jadi perusahaan tersebut melakukan inovasi-inovasi untuk terus mengembangkan perusahaannya. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian terdapat kelompok analisa industri. Yang pertama yaitu growth industry. Nah, industri yang mempunyai laba jauh lebih tinggi dari rata-rata industri. Nah, jadi yang memiliki laba lebih tinggi ini termasuk ke dalam kelompok growth industry. Kemudian terdapat juga defensive industry. Nah, defensive industry ini yang tidak banyak berpengaruh dengan kondisi perekonomian. Masuklah ke kelompok defensive industry ini, teman-teman. Dan yang terakhir yaitu terdapat cyclical industry. Nah, cyclical industry ini yaitu industri yang sangat peka terhadap perubahan kondisi perekonomian. Saya beri contoh misalnya Indomie ini selalu peka dengan varian-varian rasanya gitu. Misalnya sekarang di masa sekarang ada geprek, terdapat mencetuslah Indomie geprek gitu. Seperti itu contohnya, teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.